Part 29. Setelah dimenangkan oleh Marques Valentino sekaligus menjadi sejarah penawaran tertinggi di rumah lelang Adelian, di sisi Marques Valentino, dia berkata dalam hatinya, dengan dia yang berkata, nilai dari pedang ini bukan cuman pada reaksi mana yang diberikan, ini adalah simbol yang menjadi pencapaian pertama reaksi mana tingkat ke-10, karena belum ada yang pernah mencapai tingkatan itu. Pedang dan pedang sihir, dua hal yang membuat bingung pendekar pedang. Mereka harus menggunakan senjata yang murni untuk mengeluarkan aura dengan seluruh kekuatan. Jadi kebanyakan dari mereka memilih untuk menggunakan pedang sihir karena itu lebih efektif. Namun, bagi mereka yang sudah mencapai tingkatan master ke atas, pedang yang bisa meningkatkan aura mereka sampai ke tingkat tertinggi adalah harta yang tidak ternilai. Itu harta yang layak untuk didapatkan meski harus membayar mahal. Kalau seniman yang membuat pedang ini menjual pedang kedua atau ketiganya, maka harga pedang pertamanya, Burning Flame akan menjadi semakin mahal. Di mata kolektor, karya pertama sudah cukup untuk dianggap sebagai barang langka. Karena alasan itu, Raja Kolektor, Marques Valentino sangat ingin mendapatkan mahakarya luar biasa ini. Penawar yang lain tidak bertindak sembarangan karena mereka menyadari yang akan terjadi ketika mereka melawan Marques Valentino dalam perang penawaran. Setelah acara lelang berakhir, Maurice selaku manajer rumah lelang, dia pun bertanya kepada Marques Valentino tentang pembayaran yang akan dia gunakan untuk membayar pedang yang ia dapatkan di pelelangan, dan Marques Valentino menjawab, kalau dia akan membayarnya dengan langsung. Namun Marques Valentino berkata kalau dia akan membawa pedang tersebut setelah melunasi pembayarannya, dan Maurice pun menyetujui apa yang diinginkan oleh Marques Valentino, dan ketika Marques Valentino memberikan 1.300 koin emas, Maurice berkata kalau harga dari pedang tersebut sebesar 1.200 emas, dan Marques Valentino yang mengetahui hal tersebut, dia berkata kepada Maurice, kalau yang 100 koin emas adalah bonus pribadi darinya sebagai pelanggan lama. Maurice pun berterima kasih tentang hal tersebut, tetapi di balik itu, Marques Valentino meminta satu permintaan. Apakah boleh dirinya mengetahui identitas orang yang menempa pedang tersebut? Karena dia ingin bertemu dengan orang tersebut. Namun, Maurice pun langsung meminta maaf kepada Marques Valentino, kalau dia tidak bisa melakukan hal tersebut, karena itu adalah peraturan dari rumah lelang yang harus merahasiakan pengaju yang ingin merahasiakan identitasnya, dan Marques Valentino yang mengetahui peraturan tersebut, dia pun tak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sebagai gantinya, Marques Valentino meminta Maurice untuk memberitahu dia terlebih dahulu, kalau pembuat pedang tersebut ingin menjual hasil tempaannya kembali. Dan Maurice pun mengiyakan hal tersebut. Di perjalanan kembali menuju wilayahnya, Marques Valentino yang terpukau dengan pedang yang ia dapat di pelelangan, dia berkata dalam hatinya, dengan ia yang mengatakan, luar biasa, ini benar-benar mahakarya, bahkan bilahnya sangat halus meskipun reaksi mananya begitu luar biasa. Aku sudah mengoleksi banyak pedang ternama, tapi baru kali ini aku menemukan yang seperti ini. Lalu, Marques Valentino berkata kepada seorang bawahannya, kalau dia harus menggunakan segala cara untuk menemukan seniman yang menempa Burning Flame di detik itu, dan karena pedang tersebut ditemukan pertama kali di rumah pelelangan Adelian, Marques Valentino menyarankan kepada bawahannya tersebut untuk memulai pencariannya di daerah penempa Dimitri, dan bawahannya tersebut pun mengiyakan perkataan Marques Valentino. Marques Valentino bukan orang yang banyak meminta. Dia cuma ingin memuaskan keinginannya. Banyak hal yang terjadi selama menjalankan latihan tertutup dalam 1 bulan terakhir. Di pelatihan tersebut, Chris yang sedang latihan duel dengan Henderson, dia pun berhasil menjegal kakinya, sehingga membuat Henderson terjatuh. Kemudian Chris berkata kepada Henderson, kalau serangan barusan yang ia lancarkan terlalu gegabah, dan setelah Chris mengarahkan pedangnya ke arah Henderson, Henderson pun mengaku kekalahannya. Lalu, Chris berkata kepada Henderson, kalau dia sudah berjuang dengan sangat baik, tetapi terlepas dari itu, kekuatan dalam serangannya masih kurang, dan kemudian memperingati Henderson, kalau lawan yang nanti akan ia lawan bisa saja mengandalkan cara yang curang untuk mengalahkannya, dan Henderson pun berkata kalau dia akan mengingat apa yang telah Chris katakan. Di saat Chris menyuruh pasukannya yang lain untuk melawannya, di dalam hatinya, dia berkata kalau yang pantas untuk mengisi ke-6 kursi kosong untuk turnamen adalah dirinya dan Kevin, dan sebagai tambahan, Vulcan dan Fuki juga termasuk.
dan di saat Chris masih mencari-cari siapa dua orang lagi yang akan mengisi kursi yang belum terisi, dia pun merasa tekanan yang sangat mengerikan di tempat tuannya. Di waktu 2 minggu yang lalu saat Roman dalam pelatihannya, Roman pun menggunakan seni Divine Hell Flame untuk membentuk tubuhnya yang baru. Roman menelan api dan mana yang ada di dalamnya. Dengan menggunakan pedang dan api sebagai perantara, Roman berusaha mengubah tubuhnya menjadi tubuh yang sempurna. Tahap kedua, perubahan. Dengan itu, Roman mulai mengalami perubahan yang membuatnya terlahir kembali. Keesokan harinya, Roman yang keluar dari workshopnya, dia berkata, "Aku sudah mengamankan pijakan untuk ketinggian yang baru. Mari kita mulai. Mulai detik ini, aku akan melawan 2 butler sekaligus." Teknik Heavenly Demon terbagi menjadi 3 bagian. Separuh bagian awal dengan 3 pergerakan, bagian tengah dengan 3 pergerakan, separuh bagian terakhir dengan 3 pergerakan. Sejauh ini aku menggunakan separuh bagian awal, tapi sekarang berbeda. Soalnya aku sudah mengalami perubahan. Asalkan aku bisa menggunakan 3 pergerakan dari separuh bagian terakhir setelah melewati bagian tengah, tidak akan ada yang bisa menandingiku. Juga, ditambah pengalamanku sebagai Heavenly Demon, dan penguasaanku dalam pergerakan bagian tengah, aku sudah bisa mengalahkan 2 butler. Namun, apa keputusanku menggunakan kekuatan seperti di kehidupan sebelumnya sudah tepat? Aura yang dipancarkan pendekar pedang dari dunia ini terasa seperti akan meledak kapanpun. Dalam beberapa kejadian, itu bisa dikatakan lebih kuat dibanding teknik pelepasan aura dunia murim. Tergantung situasi dan lawan yang dihadapi, aku harus menerima cara kerja dunia ini. Abaikan pengetahuan pelepasan aura selama ini untuk mulai memahaminya dari pandangan kehidupan masa lalu dan masa kini. 3 pergerakan bagian tengah, dan setelah menggunakan teknik tersebut, ledakan besar pun tercipta, sekaligus mengalahkan 2 butler yang Roman buat di dalam imajinasinya, dibarengi dengan darah yang terjatuh dari luka yang ia dapat di tangannya. Setelah melakukan demonstrasi tersebut, Roman berkata, "Mendapatkan kehidupan baru sambil mengikuti jalan yang sudah pernah dilewati di kehidupan pertama, kukira kehidupan baruku ini akan membosankan, tapi aku benar-benar menikmatinya." Teknik pedang Heavenly Demon yang beradaptasi dengan cara baru akan menjadi teknik pedang yang berbeda dari sebelumnya. Dalam kata lain, teknik pedang Heavenly Demon masih bisa berkembang lebih jauh. Sungguh, aku berharap dunia ini dipenuhi variabel yang tidak aku ketahui, dan memberikan ujian padaku tanpa henti sampai membuatku mempertaruhkan nyawa. Ujian yang diberikan dunia ini padaku akan membuatku bertahan hidup sampai akhir. Kehidupanku sebagai Roman akan dimulai lagi dari bawah dengan aku yang berusaha memanjat puncak tertinggi. Tak berselang lama, Chris dan pasukannya yang lain pun datang. Karena mereka merasa khawatir terhadap tuannya setelah merasakan tekanan yang sangat mengerikan di tempat tuannya tersebut. Dan saat mereka sampai sambil Chris bertanya tentang keadaannya Roman, Chris pun terkejut setelah melihat bekas ledakan yang ada di dekat Roman, dan Roman, dengan santainya, dia berkata kalau dia baik-baik saja. Namun di waktu yang bersamaan, di pandangan Chris dan pasukan yang lain, mereka sangat terkejut melihat tempat di sekitar Roman sudah hancur meski tuannya tersebut tidak menggunakan sihir sama sekali. Dan setelah Roman berkata kepada mereka untuk kembali, mereka pun memberikan hormat kepada Roman dan mematuhi apa yang dikatakan oleh Roman. Siapapun akan diam tercengang ketika menemui tembok besar yang sangat sulit untuk mereka lampaui. Chris tidak berbeda dari mereka yang masih lemah. Di dalam hatinya, Chris berkata, "Lagi-lagi tuanku melangkah lebih jauh. Chris, sebenarnya apa yang kau lakukan selama ini? Padahal tuanku berkembang dengan memperkuat dirinya tanpa henti. Sedangkan aku di sini dengan percaya dirinya fokus memperhatikan situasi orang lain. Aku yang tidak berkembang. Turnamen pertarungan pedang, aku tidak boleh puas cuman dengan meraih kemenangan. Aku harus mengalahkan lawanku dengan kekuatan yang mutlak. Aku harus bertambah kuat." 1 bulan kemudian, pedang yang baru Roman buat pun akhirnya selesai. Dan sambil melihat pedang tersebut, Roman berkata, "Indah sekali. Nama apa yang cocok untukmu, Salamander? Burning Flame?" Kalau pedangku yang sebelumnya bermaknakan awal kehidupan baruku, maka yang ketiga ingin aku berikan makna sebagai kehidupanku saat ini. Pedang Heavenly Demon. Sosok yang akan membuat lawan-lawannya merasakan keputusasaan. Hari penempatan peserta pun akhirnya dimulai, dan salah satu dari pelamar berkata kepada temannya, apakah dia melihat Volkan dan Fuki?
Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dianggap remeh setelah Chris dan Kevin, dan mereka yang hanya mengetahui kalau mereka berempatlah yang harus mereka hindari. Mereka pun mencoba berdoa untuk masuk ke kelompok dua orang lainnya yang belum diketahui. Tak lama kemudian, daftar kelompok turnamen pendekar pedang diumumkan, dan itu membuat banyak orang senang dan sedih karena hasil pembagian. Salah satu orang yang merasa sedih dengan hasil pengundian tersebut adalah Baron Rollo, yang bergabung dalam anggota Persekutuan Timur Laut. Karena dari semua kelompok yang ada, utusannya harus berada di kelompok Chris, dan keluarga lain yang tergabung dalam anggota Persekutuan Timur Laut yang melihat Baron Rollo merasa sedih dengan hasil pembagian kelompok tersebut, mereka pun mencoba menyemangatinya, tak terkecuali dengan Viscount Conrad. Dengan dia yang berkata kepada Baron Rollo untuk jangan langsung kehilangan semangat sampai ingin menyerah, karena belum tentu dia mendapatkan kekalahan. Dan di waktu yang bersamaan, dia yang mengetahui kalau McBurney menjadi perwakilan salah satu dari dua kelompok yang belum diketahui, dia pun merasa senang dan berpendapat kalau keluarganya akan mendapat kemenangan di turnamen tersebut. Karena perwakilannya berada di kelompok McBurney yang ia anggap kalau McBurney tak terlalu kuat dibanding 4 bawahan Roman yang lain. Kemudian dia berkata kepada mereka semua, kalau turnamen tersebut akan menjadi penentu keberlangsungan Persekutuan Timur Laut mereka, serta berkata kalau keluarganya pasti akan mengamankan kemenangan untuk persekutuan mereka, dan mereka pun bersorak sambil berkata untuk mengalahkan keluarga Dimitri. Hari turnamen pendekar pedang pun akhirnya digelar. Baron Rollo yang tak bisa menyerah begitu saja pun berkata kepada prajuritnya yang mengikuti turnamen tersebut, yang diketahui nama dari prajurit itu bernama Max, meski mereka harus berjuang dan jangan menyerah begitu saja. Baron Rollo berkata kepadanya untuk jangan terlalu memaksakan diri, karena Max adalah orang yang sangat dibutuhkan oleh Baron Rollo. Kemudian, Max berkata, ketika dirinya memutuskan untuk mengikuti turnamen, Max berkata kalau dia sudah melakukan persiapan untuk meraih kemenangan. Meski Chris memang kuat, tapi dia masih 2 star sepertinya, dan karena hal tersebut, Max berkata kalau tidak ada alasan untuk takut melawannya, sehingga membuat Baron Rollo tersentuh dengan perkataan Max. Lalu, Baron Rollo berkata kepada Max untuk melawan Chris sekuat tenaga sehingga dia merasa tak mempunyai penyesalan sedikit pun. Namun meski begitu, Baron Rollo yang mengkhawatirkan Max berkata kepadanya, jika situasinya sudah mulai berbahaya, Max diperintahkan oleh Baron Rollo untuk menyerah saja, dan Max pun mengiyakan perkataan Baron Rollo. Di dalam perjalanan menuju ring untuk melawan Chris, Max berkata dalam hatinya, kalau itu adalah kesempatan untuk membuat tuannya dan penonton terpukau dengan keahlian yang ia miliki, dan Max pun bertekad kuat untuk membuktikan hal tersebut. Namun, saat melihat aura yang dipancarkan oleh Chris, dia pun mulai merasa panik, karena pancaran aura yang Chris keluarkan sangatlah mengerikan. Meski Max tertekan oleh tekanan tersebut, setelah aba-aba pertarungan tersebut dimulai, Max yang tak mau mengecewakan tuannya pun langsung menyerang Chris, dan Chris, dia yang melihat itu langsung memblok serangan tersebut sehingga pedang yang Max gunakan langsung terlempar jauh. Kemudian Chris pun melancarkan serangan balik yang langsung tepat mengenai wajah dari Max, sekaligus mengamankan kemenangan untuk Chris, dengan waktu yang dibutuhkan mengalahkan Max selama 3 detik. Setelah diumumkan oleh wasit pertandingan kalau Chris memenangkan pertarungan tersebut dan berhasil masuk ke babak selanjutnya, di sisi Baron Rollo, dia pun akhirnya menyadari kalau perbedaan dari mereka benar-benar sangatlah jauh, dan di pertarungan selanjutnya dari kelompok Kevin, dia juga dengan mudah memenangkan pertarungan tersebut dan masuk ke babak selanjutnya, termasuk dengan Volkan dan Fuki. Sehingga membuat para peserta yang lain mulai ciut dan pesimis untuk memenangkan kompetisi pertarungan tersebut, dan hanya berharap dari 2 kelompok yang diisikan oleh Henderson dan McBurney, yang berpendapat kalau mereka bisa menang melawan Henderson dan McBurney yang mereka anggap tak sehebat dibandingkan dengan Chris, Kevin, Volkan, dan Fuki. Setelah pengumuman kelompok ditunjukkan di papan pengumuman, para warga yang melihat itu pun tak mempercayai kalau Henderson, orang yang berasal dari Lawrence, dan serta salah satu penduduk yang mengenalnya berkata kalau Henderson yang sebagai seorang petani yang bahkan tidak bisa mengayunkan pedang dengan benar, dia terpilih mewakili kelompok dalam turnamen pendekar pedang. Roman memiliki 6 perwakilan, dan mereka memiliki ketenarannya masing-masing. Sama seperti Chris dan Kevin yang dijuluki sebagai Sang Kilat dan Sang Iblis.
Orang-orang berharap untuk tidak berhadapan melawan mereka, karena mereka menyadari nasib menyedihkan mereka ketika berhadapan langsung. Untuk Vulkan dan Fuki, mereka memiliki tubuh yang besar dan latar belakang sebagai tentara bayaran yang hebat. Itu membuat siapapun yang berhadapan dengan mereka ketakutan. Namun, McBurney dan Henderson berbeda dari mereka berempat, pendekar pedang buntung dan orang berlatar belakang petani. Bisa dikatakan kalau Henderson memiliki reputasi paling rendah dari kelima yang lain. Di saat pertandingan akan dimulai dari kelompok yang diwakilkan oleh Henderson dari pihak Dimitri, orang-orang yang mengetahui siapa Henderson, yang hampir kencing saat ketika menjalani wajib militer, mereka pun meremehkannya dengan menyebut Henderson sebagai seorang pengecut, sekaligus berkata kalau orang-orang yang sekelompok dengan Henderson sangatlah beruntung, yang mengartikan kalau mereka meremehkan Henderson. Di sisi lain, Romero yang sedang menyaksikan pertandingan tersebut bersama Roman, dia berkata, "Roman, untuk menentukan sistem kepimpinan tertinggi di Timur Laut, apa kita benar-benar harus melakukannya dengan mengadakan turnamen seperti ini? Bahkan jika kita mengadakan turnamen dengan memberikan kesan pertemanan, mustahil Persekutuan Timur Laut akan memahami kita." Lalu Roman berkata, "Itu benar, tapi turnamen ini sesuatu yang dibutuhkan. Persekutuan Timur Laut, mereka sangat percaya pada kemampuan mereka melawan keluarga Dimitri dengan kekuatan. Bagi mereka, Dimitri adalah tembok besar. Jadi kalau kita membuat mereka menyadari ketidakberdayaan dengan tidak bisa meraih kemenangan dalam turnamen, kita bisa membuat mereka semua tunduk sekaligus. Dengan begitu, proses kita menyebarkan kekuasaan kita di Timur Laut dimulai." Di atas ring pertempuran, wasit yang memimpin pertempuran tersebut pun mempersilahkan Henderson dan lawannya yang bernama Taylor untuk menaiki ring tersebut. Para penonton yang meremehkan Henderson yang dikenal sebagai seorang petani, mereka sudah meyakini kalau Henderson akan kalah melawan Taylor yang dikenal sebagai ksatria pengelana Lawrence, dan di sisi Taylor, dia pun menyapa Henderson, karena mereka berasal di wilayah yang sama, dan Henderson pun membalas menyapa Taylor. Di saat Taylor berkata kepada Henderson kalau mereka sudah lama tidak bertemu semenjak terakhir kali pada saat Henderson sibuk membantu memacul tanah untuk bertani, Henderson pun teringat di saat waktu tersebut, dengan Taylor yang sudah menjadi pendekar pedang. Kemudian, Taylor berkata, "Karena hubungan kita yang dekat, aku akan memberimu saran, Henderson. Baru-baru ini, aku mendapatkan pencerahan yang membuatku mencapai 2 star. Aku akan memberimu kesempatan karena ini pertemuan kita setelah sekian lama. Tidak ada gunanya melakukan pertarungan yang sia-siakan, menyerahlah dari turnamen." Henderson yang mendengar itu pun menjawabnya, dengan berkata, "Lupakan Henderson yang kau kenal selama ini. Soalnya kalau kau mengalah sedikit saja, aku akan memanfaatkan peluang itu untuk membunuhmu." Dan Taylor, yang sangat meremehkan Henderson, dia berkata kepadanya, kalau Henderson jangan sampai menyesali apa yang telah ia katakan, dan di sisi Henderson, dia sambil bergerak ke arah Taylor untuk melancarkan serangannya, dia berkata kalau dia tidak akan menyesal dan langsung menyerang Taylor, dan Taylor, dia yang menangkis serangan tersebut, dia pun terkejut, karena serangan yang dilancarkan oleh Henderson terasa berat, serta berpendapat, kalau teknik yang digunakan oleh Henderson bukan teknik sembarangan. Di sisi Henderson, dia yang menggunakan teknik Ashura untuk menyerang Taylor, dia berkata, "Aku sudah memutuskan untuk menjadi orang yang berguna untuk tuanku. Dulu aku kesulitan untuk merasakan dan mengendalikan mana. Aku berbeda dari mereka yang bisa langsung mengeluarkan aura. Pada akhirnya, aku selalu tertinggal sama seperti kura-kura. Tapi sekarang, perlahan tapi pasti, aku akan berkembang menjadi lebih kuat." Taylor yang terus terdesak oleh Henderson pun akhirnya tak punya pilihan untuk menggunakan teknik auranya. Meski dia tak mau melakukan hal tersebut, Taylor pun langsung bergerak dan menerjang untuk melancarkan serangannya. Dan di sisi Henderson, dia yang melihat Taylor sudah mulai serius melawannya dengan menggunakan teknik aura, dia pun teringat dengan perkataan Chris di beberapa waktu yang lalu saat dirinya sedang berlatih. Dan di waktu tersebut, Chris berkata, "Kapan hari kau orang lemah yang ingin menyerang ketika melawanku? Tapi sekarang, kau sudah berubah. Selama beberapa bulan yang lalu, kau mengamankan lebih banyak kemenangan dari jumlah orang yang membuatmu menyerah. Kalau kau membuang segalanya dengan menyerah tanpa berusaha, hidupmu tidak akan pernah berubah. Tapi kau sudah layak bertarung bersama dan mewakili tuan kita sekarang. Kujamin itu padamu, Henderson."
Pada saat serangan Taylor sudah dilancarkan, Henderson pun menggunakan teknik auranya dan memblokir serangan Taylor, sehingga membuatnya terhempas, dan sesudah bangun kembali untuk melanjutkan pertarungannya, Henderson pun sudah berada di depannya dan langsung mengarahkan pedangnya tepat di depannya, yang seketika Taylor pun mengakui kekalahannya. Setelah diumumkannya kemenangan Henderson, para penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut pun terkejut, karena Henderson yang dikenal sebagai petani bisa mengalahkan seorang ksatria seperti Taylor, serta beberapa dari mereka pun tak mempercayai kalau Henderson juga bisa menggunakan aura, yang dikatakan setidaknya membutuhkan 1 tahun untuk merasakan mana, dan di sisi Henderson, dia pun mengacungkan tangannya untuk merayakan kemenangannya, dengan dibarengi dengan sorakan dari penonton yang mengeluh-eluhkan namanya. Tapi berbeda terbalik di sisi para keluarga yang tergabung dalam Persekutuan Timur Laut. Mereka pun mulai merasa cemas, karena Henderson yang mereka anggap adalah kandidat terlemah dari yang lain, bisa mengalahkan Taylor yang sudah mempunyai nama, dan salah satu dari mereka pun berkata, apakah kemenangan Henderson adalah keberuntungan saja? Dan di sisi Viscount Conrad, dia yang melihat keluarga yang lain mulai merasa cemas, dia pun mencoba menenangkan mereka, serta berkata kalau pada akhirnya, Persekutuan Timur Laut lah yang akan menang. Setelah beberapa waktu berlalu, giliran kelompok yang diikuti oleh Kevin dari perwakilan keluarga Dimitri pun dipersilahkan untuk menaiki ring pertandingan. Namun tak berselang lama pertandingan itu dimulai. Peserta yang menjadi lawannya pun langsung menyerah tanpa sedikit perlawanan. Dan di saat yang sama, Kevin membuktikan kelayakannya dengan menghancurkan semangat juang lawannya. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.